Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wade Siturupiani. Kali ini saya akan menjelaskan materi kimia mengenai kinetika kimia. Adapun bahasan kita mengenai kinetika kimia ada 3. Yang pertama yaitu ada grafik laju berdasarkan order reaksi, dan yang kedua ada persamaan laju reaksi terintegrasi waktu, dan yang ketiga ada persamaan Arrhenius. Sebelum kita mengenal 3 bagian tadi, alangkah baiknya kita mengetahui kinetika kimia. Apa sih kinetika kimia itu? Kinetika kimia atau kinetika reaksi adalah studi tentang laju reaksi perubahan konsentrasi reaktan atau produk sebagai fungsi dari waktu. Reaksi dapat berlangsung dengan laju yang bervariasi. Ada yang berlangsung cepat seperti reaksi pembakaran, ada yang berlangsung membutuhkan waktu seperti reaksi penuaan, pembentukan batu bara, dan beberapa reaksi peluruhan radioaktif. Baiklah, langsung saja ke yang pertama yaitu grafik laju berdasarkan order reaksi. Nah, order reaksi merupakan jumlah eksponen faktor konsentrasi yang terdapat dalam persamaan laju reaksi. Order reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaksi terhadap laju reaksi. Misalnya pada reaksi AA ditambah reaksi misalnya pada reaksi AA ditambah BB ditambah sampai DD menghasilkan P. A ditambah B ditambah sampai D menghasilkan N atau sama dengan N. Jadi reaksi tingkat A terhadap A, reaksi tingkat B terhadap B, dan reaksi tingkat N terhadap keseluruhan reaksi. Nah, kemudian reaksi yang harga orde suatu komponennya sama dengan koefisien reaksi disebut dengan reaksi elementer. Contohnya saja pada reaksi A ditambah B menghasilkan R, dengan R sama dengan min dNA per dt sama dengan K dikali A dikali B, dengan orde reaksi totalnya sama dengan 2. Dan reaksi yang harga orde reaksinya tidak sama dengan koefisien reaksi komponennya disebut reaksi non-elementer. Contohnya saja pada reaksi 5Br ditambah BrO3 ditambah 6H+ menghasilkan 3Br2 ditambah 3H2O, di mana R sama dengan min dN BrO3 min per dt sama dengan K dikali BrO3 min dikali Br min dikali H2 kuadrat. Dengan keterangan A yaitu konsentrasi zat A, B yaitu konsentrasi zat B, dan K merupakan konstanta laju reaksi. Nah, kemudian kita langsung menuju pada grafik order reaksi. Nah, di sini ada 3 grafik. Yang pertama yaitu ada grafik reaksi orde 0. Nah, pada reaksi orde 0, perubahan konsentrasi tidak akan mempengaruhi laju reaksi. Dengan demikian, laju reaksi sama dengan konstanta laju reaksi. Nah, sehingga pada grafik orde 0, perubahan konsentrasi tidak mempengaruhi laju reaksi. Yang kedua yaitu ada grafik reaksi orde 1. Pada reaksi orde 1, persamaan reaksi merupakan persamaan linear, sehingga setiap 1 kali perubahan konsentrasi, laju reaksi pun naik 1 kali, dan setiap 2 kali perubahan konsentrasi, maka laju reaksi pun naik 2 kali. Nah, yang ketiga yaitu ada grafik reaksi orde 2. Bentuk grafiknya yaitu miring melengkung ke atas. Pada reaksi orde 2, persamaan laju reaksi merupakan persamaan kuadrat, sehingga setiap 1 kali perubahan konsentrasi, maka laju reaksi pun naik 1 kali. Tetapi setiap 2 kali perubahan konsentrasi, maka laju reaksi pun naik 4 kali. Selanjutnya yaitu ada persamaan laju reaksi terintegrasi waktu. Nah, di sini ada metode paruh waktu. Waktu paruh suatu reaksi merupakan waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktan turun menjadi setengah dari konsentrasi awal. Nah, paruh waktu bergantung pada konsentrasi awal zat. Jadi secara khusus untuk reaksi dengan orde berlainan. Adapun persamaan matematisnya dapat dilihat sebagai berikut. Seperti itu. Dan jika berdasarkan persamaan tadi, jika A1 dan A2 merupakan konsentrasi awal reaktan dalam 2 percobaan reaksi yang sama, dan T setengah 1 ditambah T setengah 2 berhubungan dengan dalam percobaan reaksi yang sama dan T setengah 1 dan T setengah 2 berhubungan dengan waktu paruh, maka dapat dilihat pada persamaan di bawahnya yaitu T setengah 1 per T setengah 2 sama dengan A2 per A1
pangkat N-1. Nah, di sini ada contoh soal mengenai persamaan reaksi terintegrasi waktu. Nah, untuk contoh soalnya yaitu diketahui reaksi dekomposisi H2O2 menghasilkan air dan gas oksigen memiliki waktu paruh sebesar 990 detik. Tentukan jumlah H2O2 yang telah terdekomposisi pada detik ke-500. Nah, untuk menjawabnya pertama-tama kita menentukan konstanta laju. Dengan rumus T setengah sama dengan 0,693 per K. K sama dengan 0,693 per 990. Maka pada detik ke-500 konstanta lajunya yaitu 0,0007. Nah, kita membuat ini, misalkan AT per A0 adalah X. Jadi ln AT per A0 min, jadi ln AT per A0 sama dengan min KT. Ln X sama dengan min 0,007 dikali 500, hasilnya yaitu 0,0747. Sehingga fraksi H2O2 yang terdekomposisi adalah 1 min 0,7047 sama dengan 0,2953 atau 29,53% yang telah terdekomposisi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada persamaan Arrhenius. Ketergantungan konstanta laju reaksi terhadap suhu dapat dinyatakan dengan persamaan berikut yang dikenal sebagai persamaan Arrhenius. Adapun persamaannya yaitu K sama dengan AE min EA per RT. Nah, jika diberikan logaritma natural untuk kedua sisi, maka didapat persamaan ln K sama dengan min EA per RT ditambah ln A. Nah, untuk reaksi yang sama namun dijalankan pada suhu yang berbeda, maka didapat ln K2 per K1 sama dengan EA per RT dikali 1 per T1 dikurangi 1 per T2. Dengan keterangan yaitu AE sama dengan energi aktivasi dari reaksi dengan satuan kilojoule per mol. Kemudian ada R yang merupakan konstanta gas dengan koefisiennya yaitu 8,314 joule per mol. Yang kemudian ada T yang merupakan suhu mutlak. Terus ada K2 yaitu konstanta laju pada kondisi variasi. Yang kedua yaitu ada K1 yang merupakan konstanta laju awal, kemudian ada T1 sebagai suhu awal dan T2 sebagai suhu akhir. Adapun contoh soal untuk persamaan Arrhenius yaitu diketahui reaksi berikut. Ada N2O5 menghasilkan N2O4 ditambah setengah O2. Nah, pada suhu 25 derajat Celcius, konstanta lajunya adalah 3,45 dikali 10 pangkat min 5. Dan energi aktivasinya yaitu 100 kJ per mol. Nah, pertanyaannya yaitu tentukan berapa suhu yang diperlukan agar waktu paruh N2O5 menjadi 1 jam. Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita tuliskan diketahui dulu. Di sini dari soal di atas yaitu yang diketahui itu yang pertama ada T1 sama dengan 25 derajat Celcius. Yang kedua yaitu ada K1 sama dengan 3,45 dikali 10 pangkat min 5. Kemudian ada EA sebesar 100 kJ per mol. Kita ubah dari kilojoule per mol menjadi joule per mol. Hasilnya yaitu 100.000 joule per mol. Kemudian ada R sama dengan 8,314 joule per mol. Dari soal di atas itu ditanya T2. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas yang pertama kita mencari K2 dulu. Nah, kita cari K2-nya dengan cara K2 sama dengan 0,693 per T setengah sama dengan 0,693 karena T setengahnya tadi diambil dari waktunya yaitu 1 jam. 1 jam itu sebanyak 3.600. Jadi 0,693 dibagi 3.600 hasilnya yaitu 1,925 dikali 10 pangkat min 4. Nah, kemudian kita membuat permisalan, yaitu misalkan 1 per T1 dikurangi 1 per T2 adalah X. Nah, nanti kita masukkan dalam persamaan ln K2 per K1 sama dengan E2 per RT dikali 1 per T1 dikurangi 1 per T2. Kemudian ln
1,925 dikali 10 pangkat min 4 per 3,45 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 100.000 per 8,314 dikali X. Nah, X-nya itu kita dapat dari permisalan tadi yang 1 per T1 dikurangi 1 per T2 sama dengan X. Jadi kita ubah itu sebagai permisalan. Kemudian didapat nilai X-nya sebesar 0,0001429. Nah, kemudian kita masukkan, kita substitusikan tadi menjadi 1 per T1 dikurangi 1 per T2 sama dengan 0,0001429. Kemudian yaitu kita masukkan saja jadi 1 per 298 dikurangi 1 per T2, hasilnya yaitu 0,0001429. Nah, kemudian setelah itu kita dapat ketahui T2-nya sebesar 311,25 Kelvin. Nah, mungkin cukup sekian materi mengenai kinematika dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.